Pemeliharaan DOC ayam sentul tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tahap paling awal yang harus diperhatikan adalah pemilihan dan persiapan kandang, serta peralatan yang digunakan. Pada pemeliharaan tradisional, kandang biasanya dibuat dari bahan lokal yang mudah didapat seperti bambu atau kayu. Dinding kandang sering berupa anyaman bambu, sedangkan atapnya terbuat dari rumbia, genteng, atau seng. Pertama, pemanas atau brooder yang berfungsi menjaga suhu kandang tetap hangat. Untuk DOC ayam sentul pada minggu pertama, suhu idealnya berkisar 32-34 derajat Celcius. Pemanas pada kandang tradisional bisa berupa lampu pijar. Selanjutnya, menyiapkan alas lantai atau liter. Bahan liter yang sering digunakan adalah sekam padi kering yang ketebalannya sekitar 8-10 cm. Yang kedua, merupakan tempat pakan dan tempat minum harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Wadah pakan sebaiknya rendah dan datar, dan tempat minum yang tidak mudah tumpah agar liter tetap kering. Selain itu, biosecurity kandang juga harus diperhatikan. Caranya adalah dengan menyediakan footbed berisi desinfektan di depan pintu masuk kandang, membatasi orang yang masuk keluar, serta menggunakan pakaian khusus ketika masuk dalam kandang. Tujuannya adalah mencegah masuknya bibit penyakit dari luar. Selain untuk pemeliharaan ayam, kandang tradisional juga sering digunakan untuk proses penetasan telur. Pada sistem ini, pemanas pengganti induk dipakai sebagai sumber panas buatan. Biasanya menggunakan lampu pijar, tungku sederhana, atau alas pemanas manual. Pemanas ini berfungsi menggantikan peran induk dalam menjaga suhu telur tetas agar tetap stabil. Nah, sedangkan pada kandang modern biasanya berbentuk postal atau closed house. Konstruksinya menggunakan rangka besi atau baja ringan, dinding dari kawat ram atau papan dengan atap galvalum. Pada kandang modern, ventilasi udara, pencahayaan, dan suhu dapat diatur secara lebih baik, termasuk menggunakan sistem otomatis untuk pemberian pakan, minum, dan pengaturan suhu. Yang pertama, sistem pemberian pakan dilakukan secara otomatis. Pakan disimpan dalam silo besar yang tahan cuaca, kemudian dialirkan menggunakan mesin pakan otomatis di sepanjang jalur pakan dalam kandang. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kandang atau cage yang digunakan dalam kandang modern. Kandang modern biasanya menggunakan bentuk cage atau baterai. Setiap ayam dipelihara di dalam satu kotak khusus sehingga lebih mudah dalam pemberian pakan, pengaturan minum, serta pengawasan kesehatan. Dengan menggunakan mesin pakan otomatis ke sepanjang jalur pakan dalam kandang, agar pakan selalu merata, digunakan alat yang disebut feed sweeper atau sapu pakan, sehingga ayam dapat makan dengan mudah dan efisien. Setiap cage dalam kandang closed house biasanya diisi dengan jumlah ayam tertentu sesuai standar. Untuk ayam petelur, satu cage berukuran sekitar 40 x 45 cm dapat menampung 3 hingga 5 ekor ayam. Sementara itu, pada sistem broiler, kapasitas cage dihitung berdasarkan kepadatan, yaitu sekitar 8 hingga 10 ekor per meter persegi. Sehingga memudahkan akses pakan dan air minum serta pertumbuhannya yang akan lebih seragam. Selanjutnya, untuk menjaga kondisi lingkungan digunakan sistem kontrol suhu dan kelembapan otomatis yang sering disebut Control Environment System. Kemudian di sepanjang dinding kandang terpasang kipas exhaust berukuran besar yang berfungsi mengeluarkan udara panas sekaligus menarik udara segar dari luar melalui ventilasi inlet. Dengan sistem ventilasi ini, sirkulasi udara di dalam kandang tetap terjaga dan gas berbahaya seperti amonia bisa diminimalkan. Halo teman-teman, kali ini kita bahas mengenai pemeliharaan awal ayam sentul, khususnya di masa brooding. Nah, jadi brooding ini adalah fase penting untuk DOC, karena di umur segini anak ayam belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi, kita yang harus menyediakan kehangatan menggunakan brooder. Biasanya di minggu pertama suhunya sekitar 32-35 derajat. Lalu diturunkan pelan-pelan setiap minggunya sampai ayam bisa tahan dengan suhu normal pada kandang. Kalau broodingnya bagus, anak ayam bisa jadi sehat, aktif, dan pertumbuhannya akan seragam. Selain itu juga, jangan lupa soal iklim mikro di dalam kandang. Iklim mikro ini mencakup suhu, kelembaban, ventilasi, sampai kualitas udaranya. Jika terlalu dingin, ayam bakal bergerombol. Jika terlalu panas, ayam akan mencari tempat yang jauh dari sumber panas. Kelembaban idealnya ada di angka 60-70%.
dan ventilasi harus cukup supaya udara segar bisa masuk dan amonia tidak menumpuk. Lalu ada juga faktor kepadatan kandangnya. Di awal check-in, ayam sentul bisa dipelihara dengan kepadatan sekitar 30 sampai 40 ekor per meter persegi. Tetapi seiring bertambahnya umur, kepadatan ini harus dikurangi. Kalau terlalu padat, ayam bisa stres, mudah sakit, bahkan bisa saling patuk alias kanibalisme. Yang terakhir soal pencahayaan. Cahaya ini penting banget untuk anak ayam, biar mereka mudah nemuin pakan dan minum. Minggu pertama biasanya lampu nyala terus, 22-24 jam, dengan cahaya yang cukup terang. Setelah itu bisa kita atur jam nyalanya sesuai kebutuhan. Lampu pijar atau LED putih hangat sering dipakai, karena bisa sekaligus memberi efek hangat ke ayam. Jadi intinya di masa awal pemeliharaan ayam sentul, kita harus benar-benar menjaga brooding, iklim mikro, kepadatan, dan pencahayaannya. Jika semua terkontrol dengan baik, ayam bisa tumbuh lebih sehat, seragam, dan pastinya akan lebih produktif. Merawat DOC, Day Old Chick atau anak ayam baru menetas merupakan tahap awal yang sangat penting dalam keberhasilan beternak ayam. Fase ini, anak ayam sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, stres, serta serangan penyakit sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kepadatan kandang. Kandang yang terlalu padat akan mengganggu sirkulasi udara, meningkatkan stres, dan beresiko menyebabkan kematian akibat serangan sama anak ayam. Selain itu, kebersihan kandang harus dijaga agar selalu kering karena kelembaban dan kotoran yang menumpuk dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Dengan kondisi kandang yang bersih, kering, dan tidak padat, kesehatan ayam akan lebih terjamin. Selain kandang, pakan dan minum juga menjadi faktor penting untuk pertumbuhan DOC. Pakan yang diberikan harus memiliki tekstur halus agar mudah untuk dikonsumsi, serta diberikan secara rutin dalam jumlah yang juga cukup. Air minum yang bersih harus selalu tersedia untuk mencegah dehidrasi dan membantu pencernaan. Pemberian vitamin atau suplemen tambahan sangat dianjurkan karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki nafsu makan, serta mendukung efektivitas pakan. Dengan demikian, pertumbuhan anak ayam dapat berlangsung optimal sejak awal. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah suhu dan juga kesehatan dari DOC. Anak ayam membutuhkan kehangatan yang stabil, terutama pada malam hari, sehingga penggunaan lampu dan penghangatan juga sangat diperlukan. Walaupun demikian, ventilasi juga harus tetap tersedia agar sirkulasi udara lancar untuk mencegah penyakit berbahaya seperti flu burung atau tetelo. Vaksinasi sebaiknya diberikan sejak dini, misalnya ketika anak ayam berumur 4 hari. Peternak juga harus peka terhadap tanda-tanda gangguan kesehatan seperti ayam yang terlihat lemas, menyendiri, jengger yang pucat, kotoran yang tidak normal, hingga penurunan nafsu makan. Dengan deteksi dini, penanganan dapat dilakukan sehingga kerugian lebih lanjut bisa dihindari. Selain memberikan pengetahuan dasar mengenai cara merawat ayam, kegiatan ini juga menjadi langkah awal menuju usaha peternakan yang lebih besar. Ayam sentul adalah salah satu plasma nutpa unggas lokal khas Jawa Barat yang memiliki potensi tinggi sebagai penghasil daging dan telur. Sebagai ayam lokal unggul, ayam sentul memiliki daya tahan tubuh yang baik, namun tetap rentan terhadap penyakit menular yang dapat menurunkan produktivitasnya. Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh ayam sentul sejak dini. Selain vaksinasi, biosecurity, sanitasi kandang, dan manajemen pakan tetap harus berjalan bersamaan untuk hasil optimal. Melalui vaksinasi, ayam mendapatkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu sehingga risiko penularan dan kematian dapat ditekan. Pemberian vaksin pada ayam sentul biasa dilakukan sejak fase DOC atau anak ayam umur sehari, kemudian diulang sesuai jadwal yang direkomendasikan. 1 hari atau ketika baru tiba di kandang pemeliharaan,
DOC ayam sentul biasanya diberikan vaksin MD strain B1 melalui tetes mata atau tetes hidung. Utama yang sering dicegah dengan vaksinasi pada ayam sentul antara lain Newcastle disease atau ND, infectious bursal disease atau IBD, avian influenza, dan penyakit-penyakit bakteri tertentu seperti kolera unggas. Vaksinasi ayam sentul sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan, seperti kesehatan flock, serta rekomendasi dari petugas kesehatan hewan atau dinas peternakan setempat. Biosecurity merupakan sistem pencegahan penyakit yang sangat penting dalam pemeliharaan ayam. Salah satu kunci biosecurity adalah pembentukan zona aman di sekitar kandang ayam. Prosedur ini dapat berupa pencucian tangan, penyemprotan alas kaki dengan disinfektan, serta penggantian pakaian atau sepatu khusus kandang. Selain jadwal, cara penanganan vaksin juga sangat penting agar hasilnya optimal. Vaksin harus disimpan pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari langsung. Air minum yang digunakan untuk melarutkan vaksin sebaiknya bebas klorin dan ditambahkan susu skim sebagai penstabil. Alat yang digunakan untuk vaksinasi, baik tetes mata, suntikan maupun tempat air minum, harus steril agar tidak terjadi kontaminasi. Ayam yang sedang stres, sakit, atau baru saja dipindahkan sebaiknya divaksin setelah kondisinya stabil agar respon imun maksimal. Setelah vaksinasi, ayam perlu mendapatkan vitamin, elektrolit, dan pakan berkualitas untuk mendukung pembentukan kekebalan tubuh. Sebagai aset genetik dan budaya, ayam sentul diakui sebagai dari warisan hayati dan identitas masyarakat Jawa Barat. Pelestarian ayam sentul tidak hanya bertujuan menjaga keberadaannya, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya genetik unggas lokal. Juga ayam sentul berarti menjaga sejarah, menjaga tradisi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya hayati bangsa. Dengan menjaga ayam sentul, kita tidak hanya melestarikan sumber protein dan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Jawa Barat. Ayam sentul memiliki performance yang baik dalam tingkat produktivitas daging maupun telurnya dibandingkan dengan beberapa rumpun ayam lokal lain, sehingga ayam sentul dapat dikategorikan sebagai tipe dwiguna. Untuk manajemen pemeliharaan pada sebuah peternakan ayam mencakup manajemen dari perkandangan, pakan, kesehatan, dan juga lain-lain. Untuk seleksi ternak itu sendiri dalam pemeliharaan ayam digunakan untuk mencapai produktivitas ternak yang maksimal, di mana seleksi dilakukan secara berkala berdasarkan sifat kualitatif dan juga kuantitatif. Pada ayam sentul biasanya dilakukan seleksi antara jantan dan juga betina. Contohnya di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas atau BPPTU Jatiwangi menghasilkan 2 jenis ayam sentul, yaitu ayam dengan bulu putih atau yang disebut sentul debu yang kemudian akan menjadi ayam petelur, sedangkan ayam bulu abu-abu atau yang disebut dengan sentul kelabu akan menjadi ayam pedaging. Sentul petelur terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase starter dari umur 0-6 minggu, yang kedua ada fase grower umur 6-19 minggu, dan yang ketiga ada fase lahir atau produksi umur 19 minggu sampai dengan akhir. Dalam terlaksana pemeliharaan, pakan merupakan faktor yang berperan penting dalam pertambahan bobot ayam sentul, di mana pakan sendiri akan digunakan sebagai sumber energi untuk berproduksi dan juga menjalankan hidup pokoknya. Jika pakan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Ayam memerlukan nutrisi yang berbeda-beda pada setiap fasenya, maka pemberian jenis pakannya pun akan berbeda pada setiap fasenya. Namun, konsumsi ransum setiap minggunya akan bertambah sesuai dengan pertambahan bobot badan dari ayam tersebut. Secara umum, pemberian pakan pada ayam itu sendiri diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan juga sore hari. Untuk pakan bentuk crumble sangat cocok digunakan pada fase starter sampai dengan grower. Hal tersebut karena pakan yang dinilai lebih efisien.
di mana pakan dalam bentuk crumble memiliki kelebihan seperti distribusi bahan pakan yang lebih merata sehingga kehilangan nutrisi dapat dicegah serta pakan tidak tercecer pada waktu dikonsumsi oleh ayam. Nata Mijaya 2005 menyatakan bahwa konsumsi ransum dan juga pemberian pakan pada setiap fase ayam lokal berbeda-beda. Pemberian pakan yang dilakukan di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas atau BPPTU Jatiwangi berbeda-beda juga pada setiap periodenya. Untuk periode starter, pemberian pakannya yaitu 10-40 gram per ekor per hari. Untuk periode grower diberikan sebanyak 40-60 gram per ekor per hari dan akan mengalami pertambahan sebanyak 5 gram setiap minggunya. Sedangkan untuk periode layar sendiri diberikan pakan sebanyak 100 gram per ekor per hari. Sedangkan konsumsi ransum pada ayam periode layar di Popular Farm Semarang itu berkisar antara 115 sampai 120 gram per ekor per hari, yaitu rata-ratanya 116 gram per ekor per hari. Kemudian ada ayam sentul tipe pedaging. Ayam sentul tipe pedaging disebut juga ayam sensi atau sentul terseleksi yang merupakan varietas ayam lokal pedaging unggul hasil dari penelitian Balitnak atau Balai Penelitian Peternakan, di mana ayam sentul diseleksi berdasarkan bobot badan dan pertumbuhannya serta dari warna. Sehingga ayam sensi atau sentul terseleksi biasanya hanya berwarna abu-abu dan juga putih bercak. Ayam sentul sebagai penghasil daging, waktu pemeliharaannya yaitu antara 70 sampai 90 hari dengan rata-rata pemeliharaan 75 hari. Dengan bobot jantan sebesar 1 kg dan betina 0,8 kg dengan FCR 2,7 sampai 3,0. Untuk mendapatkan bobot 1 kg ayam membutuhkan jumlah konsumsi pakan sebanyak 2,7 sampai 3 kg. Pemberian pakan pada ayam sentul pedaging akan diberikan hingga ayam mencapai bobot potong. Pakan komersial untuk ayam sentul ras pedaging pada fase starter diberikan dalam bentuk crumble pada ayam berumur sehari atau DOC hingga umur 3 minggu. Kemudian umur 3-4 minggu akan diberikan pakan campuran 80% pakan komersial dengan 20% dedak padi. Untuk ayam umur 4-5 minggu diberikan 70% pakan komersial dengan 30% dedak padi. Untuk ayam umur 5-12 minggu diberikan pakan campuran 60% pakan komersial dan 40% dedak padi. Sedangkan untuk pemberian air minum, baik pada ayam petelur maupun ayam pedaging, ayam sentul, diberikan secara ad libitum, di mana pemberian ini dimaksudkan agar ayam tidak kekurangan air minum. Cara pemberian air minum dapat menggunakan dua metode, yaitu pemberian secara manual maupun secara otomatis. Selanjutnya adalah penanganan limbah feses dan bangkai pada ayam sentul pure line pedaging. Sebelum masuk ke penanganannya, sini ada karakteristik dari limbah feses ayam sendiri, yaitu feses ayam mengandung bahan organik tinggi seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta mikroba. Tujuan dari penanganan limbah sendiri ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran lingkungan seperti pencemaran pada bau, feses dan juga bangkai, lalu ada lalat dan juga air tercemar. Lalu yang kedua ada mengurangi emisi gas amonia. Terus yang ketiga ada mencegah penyebaran penyakit seperti penyakit salmonella. Dan tujuan yang terakhir adalah menghasilkan produk sampingan bernilai ekonomi seperti pupuk organik dan juga biogas. Untuk metode penanganan feses sendiri, yang pertama ada manajemen kandang. Gunakan liter seperti sekam padi, serbuk gergaji, jerami cincang agar feses cepat terserap yang bisa menyebabkan mengurangi bau. Lalu ada pengadukan liter secara berkala agar kering dan tidak menggupal. Pastikan juga ventilasi kandang baik untuk mengurangi gas amonia. Lalu ada pengumpulan dan penyimpanan dengan cara feses dikumpulkan secara rutin, misalnya setiap 2-3 hari pada kandang. Lalu yang ketiga ada simpan di tempat tertutup atau beratap agar tidak kehujanan. Lalu ada pengolahan pasca panen atau pengoleksian. Yang pertama ini ada composting secara aerob. Caranya adalah campur feses ditambah bahan kaya karbon seperti sekam atau jerami untuk C/N. Lalu jaga suhu fase termofolik, lalu balik dan tumpukan. Composting ini tuh bisa menurunkan salmonella, Clostridium perfringens hingga virus ND bila kurva waktu suhu
tercapai. Lalu juga ada dengan cara biokonversi oleh larva black soldier fly atau biasa disebut BSF. Ternyata feses ayam itu dapat direduksi sebanyak 35-80% ukurannya dengan cara larva menjadi pakan tinggi protein dan feses sebagai pupuk organik. Beberapa studi menunjukkan penurunan bakteri resisten antibiotik pada skala terkontrol. Lalu selanjutnya ada penanganan bangkai dengan catatan mortalitas harian dan kejadian luar biasa. Bisa dilakukan composting bangkai in vessel atau berbenteng dengan cara mencampurkan bangkai dan juga liter ayam sebagai sumber karbon atau penyerap dengan memastikan ketebalan penutup lebih besar dari pada 30-40 cm. Lalu juga jaga fase termofolik dengan suhu lebih besar 55 derajat Celcius selama beberapa hari berulang. Ada juga studi kasus yang memperlihatkan penanganan bangkai ayam dan juga pengaplikasiannya di Indonesia dengan cara pemanfaatan bangkai sebagai pakan lele pada tahun 2018. Supartini dan kawan-kawan menyampaikan skema pemanfaatan bangkai ayam broiler sebagai pakan ikan lele lewat program pemberdayaan di Karanganyar. Program berhasil mengatasi limbah sekaligus mendukung ekonomi lokal. Kali ini kita bahas 3 hal penting yang sering menjadi patokan dalam pemeliharaan dan pembibitan ayam sentul, yaitu keseragaman bobot badan, hen day production, dan fertilitas telur hasil breeding. Pertama, soal keseragaman bobot badan. Nah, keseragaman ini artinya berat badan ayam dalam suatu populasi tidak beda jauh satu sama lain. Semakin seragam, berarti manajemen pakan, suhu, dan pencahayaan kita makin bagus. Biasanya, kalau ayam tumbuhnya tidak seragam, ada faktor yang tidak seimbang, seperti distribusi pakan yang tidak merata atau suhu kandang yang berbeda-beda antara sisi kanan dan sisi kiri. Jika di ayam sentul, keseragaman ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap performa produksi telur nantinya. Ayam dengan bobot yang ideal akan cenderung mulai bertelur di waktu yang sama. Jadi, produksi lebih stabil dan gampang dikontrol. Selanjutnya ada hen day production atau sering disingkat HDP. HDP ini adalah persentase ayam yang bertelur setiap harinya dibanding total ayam yang dipelihara. Misalnya nih, dari 100 ekor ayam, kalau 80 ekor bertelur, berarti HDP-nya 80%. Untuk ayam sentul, HDP yang optimal biasanya ada di kisaran 60-70%. Tergantung strain dan manajemen pemeliharaannya. Produksi bisa turun jika pakan kurang nutrisi, pencahayaannya kurang lama, atau ayam stres karena suhu dan kepadatan kandang. Yang terakhir, mengenai fertilitas telur hasil breeding. Fertilitas ini menggambarkan seberapa banyak telur yang dibuahi oleh pejantan. Kalau fertilitasnya tinggi, berarti proses perkawinan antara pejantan dan betina berjalan dengan baik. Idealnya, tingkat fertilitas ayam sentul bisa mencapai 85-90%. Asal rasio jantan dan betina seimbang. Biasanya 1 untuk jantan untuk 8-10 betina. Selain itu, faktor seperti umur induk, kualitas sperma, pakan, dan kondisi kandang juga sangat berpengaruh. Kalau manajemennya bagus, fertilitas tinggi, daya tetas juga ikut meningkat. Jadi, bibit DOC yang dihasilkan bisa banyak dan berkualitas. Jadi intinya, 3 hal ini, keseragaman bobot badan, HDP, dan fertilitas telur, saling berkaitan erat dalam keberhasilan pembibitan ayam sentul. Kalau kita jaga manajemen dari awal dengan baik, hasil breedingnya bisa maksimal, dan ayam sentul bisa jadi komoditas unggulan yang produktif serta efisien.